Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang barokah serta bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita memasuki kepada materi, alangkah lebih baiknya kalau Ibu mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Agustin, Rasuin, Sadia, Lisani, Khalia, Alia, Nurin, Ila. Oke, baik. Hadir semua ya anak-anak. Ada yang tahu sekarang mata pelajaran apa? Benar sekali. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi. Ada yang tahu sosiologi itu apa? Ya, benar. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia atau masyarakat dalam kelompok sosial. Baik, untuk materi pada pagi hari ini ialah perubahan sosial dalam masyarakat. Ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Oh, nggak ada yang tahu ya? Oke, jadi Ibu jelaskan. Oh, sebelum memasuki pengertian pada perubahan sosial, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu pengertian perubahan sosial, terus definisi perubahan sosial menurut para ahli, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, dan dampak perubahan sosial. Jadi, apa itu perubahan sosial? Oke, Ibu jelaskan. Perubahan sosial adalah suatu proses perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat. Mari kita lihat menurut para ahli. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Menurut Sujono Dirjosisworo, perubahan sosial adalah perubahan fundamental yang terjadi pada struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial sebagai bentuk perubahan yang terjadi dalam struktur fungsi masyarakat. Jadi, intinya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru atau berbeda dengan pola kehidupan yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ada yang tahu faktor-faktornya apa aja? Gak ada yang tahu ya? Oke, jadi ada dua faktor di sini yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, menurut faktor penyebab perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.
faktor dari dalam, yaitu perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru dalam perkembangan iptek. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan dalam masyarakat. Oke, faktor yang kedua yaitu faktor dari luar. Kelihatan ya anak-anak ya PPT-nya. Faktor dari luar dibagi ada beberapa faktor dari luar. Yang pertama, pengaruh perubahan lingkungan alam. Jadi perubahan lingkungan alam itu sangat berpengaruh untuk perubahan sosial, seperti misalnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, seperti itu. Yang kedua, terjadinya peperangan. Peperangan dengan negara ataupun dengan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan di bidang kebudayaan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Masing-masing masyarakat di Indonesia ini kan memiliki budaya yang berbeda. Perbedaan ini biasanya mendorong masyarakat saling berinteraksi satu sama lain. Makanya bisa menghasilkan perubahan sosial di dalam masyarakat tersebut. Lanjut kepada faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Ada yang tahu faktor pendorong dan penghambatnya? Ya, benar. Oke, kita ke faktor pendorong dulu ya. Untuk faktor pendorongnya, yang pertama, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, adanya kontak dengan budaya lain. Jika masyarakat bersikap terbuka pada hal-hal luar tentunya, itu bisa mendorong terjadinya kontak budaya dengan masyarakat lain. Dan itu bertemunya dua budaya tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Lanjut kepada faktor penghambat perubahan sosial. Coba Agustin tahu enggak faktor penghambat perubahan sosial? Oke, benar. Jadi ada beberapa faktor penghambatnya, yaitu adat atau kebiasaan. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Tiga, prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup. 4, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Lanjut kita ke dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial di sini ada 2. Ada dampak apa saja, Nana? Iya, benar, ada dampak negatif dan positif. Untuk dampak positifnya, teknologi semakin berkembang pesat. Lembaga-lembaga sosial baru semakin berkembang. Terus munculnya nilai dan norma baru
yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama, terjadinya kultur shock atau guncangan budaya. Ada yang tahu kultur shock atau guncangan budaya? Gak ada yang tahu ya? Oke, Ibu jelaskan. Jadi, kultur shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Yang nomor 2 yaitu terjadinya kultur lag atau kesenjangan budaya. Ada yang tahu kultur lag? Oh, tidak tahu ya? Oke. Jadi kultur lag adalah kesenjangan budaya. Kultur lag terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat perubahan atau pergeseran budaya itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya disorganisasi sosial, yaitu proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Tugas kelompok dikerjakan di rumah dan dipresentasikan minggu depan. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan ya. Jadi kalian harus mencari dampak positif dan negatif dari perubahan sosial selain yang Ibu jelaskan tadi, dan kalian harus mempresentasikan di depan kelas minggu depan. Oke. Mata pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini saja. Tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.